Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Kepo, ketemu lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Hari ini Gus Miftah akan tausiah tentang kepemimpinan. Saya doakan kalian menjadi pemimpin. Minimal RT. Ya minimal kan kita nabung mimpi kan. Maka saya selalu bilang, kalau ada orang bilang mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Nah, walaupun badannya besar. Nah, ngomong soal kepemimpinan, saya teringat tegaknya masyarakat dunia ternyata dengan 4 perkara atau 4 pilar. Yang pertama adalah bil ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Maka kenapa kita harus baik-baik dengan ulama? Karena dunia ini bisa terang dengan ilmunya ulama. Betul? Kalau pemimpinnya adil, maka negara itu akan makmur. Saya sering bilang begini, Gus, jadi pemimpin sekarang nggak enak nih, jadi presiden nggak enak, jadi bupati nggak enak, jadi gubernur nggak enak, sering di demo. Saya bilang jangankan jadi presiden, jadi pemimpin sholat itu loh sudah di demo. Begitu imamnya mau maju, di demo sama jamaahnya. Pak Kiai jangan panjang-panjang bacaannya, kan kurang ajar banget. Kemudian yang ketiga adalah bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang miskin. Makanya kalau pengen kemudian negara kita bagus, orang-orang miskin harus banyak berdoa. Nah, seperti kalian nih ya. Nah. Ini kan kelihatan wajahnya kayak kotak infak. Dan yang keempat adalah bisa khawatil aghnia, dengan dermawannya orang-orang kaya. Nah, yang paling penting di sini kemudian adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Makanya apa kemudian karakteristik pemimpin-pemimpin yang bagus itu? Kita lihat dari Rasulullah Muhammad SAW. Apa sifatnya Rasulullah itu? Yang pertama tabligh, semuanya disampaikan. Makanya jadi pemimpin, sampaikanlah sebenar-benarnya kepada rakyat. Kemudian yang kedua harus sidik, benar dan jujur. A katakan A, B katakan B. Jujur itu ada 2. Jujur ayam dan jujur kacang hijau. Oh, itu bubur ya. Kemudian yang ketiga adalah amanah. Apa itu? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Artinya harus bisa menjaga kepercayaan publik. Dan yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Kan nggak mungkin orang bego jadi pemimpin. Nah, maka harus cerdas. Tapi kalau pemimpin sekarang itu biasanya modalnya hanya 2. Berani mengumbar janji dan sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Oh, kalau kampanye besok jalannya saya bangun. Begitu jadi pemimpin, Pak gimana jalannya? Yang sabar. Dan salah satu sifat orang itu amanah, tabligh, fatonah, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang haram. Korbankan jabatanmu demi rakyat, jangan korbankan rakyat demi jabatanmu. Pemimpin mencapai suksesnya melalui pelayanan kepada orang lain, bukan dengan mengorbankan orang lain. Kita doakan pemimpin-pemimpin di Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Amin Allahumma amin. Malam ini saya memiliki narasumber, seorang pejabat daerah yang malam hari ini sudah hadir di studio. Kira-kira siapa beliau? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Haji Badrut Tamam adalah tokoh muda Jawa Timur yang cerdas, peduli, dan merakyat. Alumni Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang ini memilih terjun ke dunia politik dan kini menjadi Bupati Pamekasan. Lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang religius, dirinya pun sangat memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya dalam menjalankan perannya. Dan sebagai pribadi yang inovatif, Haji Badrut Tamam senantiasa bertekad menjadi lebih bermanfaat untuk orang banyak. Atas kinerjanya itu pun, ia mendapatkan penghargaan di ajang Indonesia Award 2020 untuk kategori apresiasi pelayanan masyarakat saat pandemi. Dalam kepemimpinannya, lelaki yang lahir di Pamekasan 2 Desember 1978 ini mencanangkan berbagai program kreatif inovatif guna mengembangkan sumber daya yang ada di daerah Pamekasan. Langsung saja, ini dia Bupati Pamekasan Haji Badrut Tamam. Assalamualaikum Pak Bupati. Ya, Sehat Pak Bupati? terima kasih. Monggo pinara Pak Bupati. Terima kasih.
Alhamdulillah. Jauh-jauh Sehat, dari Gus. Madura Pak Bupati. Iya. Kalau apa kabarnya Dek? Itu bahasa Maduranya gimana Pak Bupati? Katipon apa kabar? Ngomong apa? Itu kira-kira nggak ada yang paham lah. Gak ada yang begitu. paham. Pak Bupati gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Gus. Luar Sehat banget. biasa ya. Wajahnya pejabat itu kan kelihatan tuh kan, berwibawa. Begitu ke sini, ya. Ini kayaknya Pak Bupati baru nyampe di Jakarta. Baru ini aja apa nyampe. ini? Tujuannya ada kunjungan kemana gitu mungkin? Swan Gufifta. Oh, Sowan Gus Miftah. Iya. Sowannya Sowan. Umarok kepada ulama. Ya, mohon Kalau ini tausiah. Ubaru, bukan ulama. Pak Bupati, sebelum kita ngomong yang serius-serius nih, kan Pak Badrut Tamam ini seorang alumni UMM, Ya. Universitas Muhammadiyah Malang. Guyonannya Universitas Munggah Mudun. Oh, Universitas Munggah Mudun. Sama ada sepeda namanya MTB, Ya. Munggah Tuntun Bareng. Dan katanya ngambil jurusan psikologi. Ya. Nah, yang katanya juga punya cerita menarik di awal pendaftaran. Bisa diceritakan Pak Bupati? Jadi cita-cita utama saya waktu kuliah maunya di UGM, Gus. Maunya di UGM. Ya, Ini juga ketemu UGM sekarang. Betul. Ustadz Gus Miftah. Dulu daftar di UGM, bimbingan tes di Yogyakarta, daftar di psikologi UGM. Keterimanya tidak di UGM, keterimanya di fakultas lain, jurusan lain tidak di UGM. Oh. Akhirnya waktu itu nekat berangkat ke cari fakultas psikologi, ketemunya yang waktu itu masih buka di Unmuh Malang. Daftar masuk di situ, sudah mau penutupan. Saya nyampe jam 12, penutupan jam 1 siang. Akhirnya daftar, alhamdulillah tanpa tes. Tanpa tes. Kuliah di situ akhirnya. Tapi anehnya di sini kan biasanya Madura itu identik dengan NO. Ya. Sementara kuliahnya di Muhammadiyah. Ya, jadi guyonannya orang Madura ini begini, sudah nggak apa-apa, yang penting minimal Islam, syukur-syukur tetap berkomitmen di NU. Oh gitu. Kalau katanya dulu zaman kuliah sempat jualan kerupuk. Betul, Gus. Benar Pak Bupati? Saya dari dulu itu berpikirnya begini, Ah. tidak mungkin kita ini akan mendapatkan hasil luar biasa jika caranya biasa. Orang-orang hebat itu mesti melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya, cara luar biasa itu selalu saya lakukan sejak saya masih muda. Sebelum kuliah juga melakukan itu. Misalnya di pesantren dulu saya di Lasem, Rembang. Oh, pernah di Lasem, Masum, ya? ya. Oh, di Masum, ya. Masum. Saya mondok di situ. Saya ya disamping belajar mengaji, saya melakukan beberapa langkah-langkah yang tidak dilakukan oleh santri pada umumnya. Berpolitik itu harus pakai teori. Pakai teori, Pakai ya? teori. Jadi ada teorinya B.F. Skinner yang teori behavioris. Orang itu kalau bahasanya Ari Lasso lah, sentuhlah dia tepat di jantung hatinya mesti ikut kita. Oh inilah kalau Bupati Muda itu. Lagunya Ari Lasso itu kan. Jadi artinya operan conditioning itu mengondisikan sesuatu untuk bisa suka dengan cara berpikir kita dan cara kita memperlakukan orang. Orang itu misalnya begini, mau dianggap baik, ya setiap hari harus berperilaku baik. Karena politik itu seni mengelola orang ya? Ya, seni berkomunikasi, Seni berkomunikasi. memanage orang, seni. Sehingga cara memanage bagaimana? Orang punya hati. Sentuh dia tepat di jantung hatinya. Wow, sentuh dia di jantung hatinya. Iya, luar biasa begitulah kira-kira ya. Nah, Betul, Gus. Mas Badrut Tamam ini kan terkenal punya simpati yang tinggi terhadap teman-teman lansia. Bahkan katanya sampai pernah jadi ojol Ya. untuk mengantarkan makanan bagi 400 lansia. Ya. Singkat saja Mas, apa itu? Saya berpikir begini, bahwa pondasi kepemimpinan saya hanya alat perjuangan. Yang dibela ini harus orang miskin, harus orang tidak mampu. Dan membela orang tidak mampu itu sesuai dengan fatwa dari Gus Miftah barusan, doanya Fukoro itu akan menjadi energi positif untuk membangun perubahan besar di kabupaten saya. Ini Mas ya bener ini ya? Ini, Ya, ini. serius, Oh, asli, ngeri sekali asli. ini. Terus. Di kabupaten saya ini ada 800 orang miskin yang papah, yang sendirian. Misalnya, ini orang hidupnya tergantung dari orang lain. Dari orang lain. Tua banget, sudah gak bekerja, anaknya ini tidak ada, hanya cucunya 4 atau 3 orang, masih pendidikan. Semuanya kita data, baru kemudian setelah itu saya antar makanan setiap hari 2 kali.
kepada mereka? Ya, pagi 1 kali, sore 1 kali. Ini program pribadi apa program bupati? Pemerintah. Oh, program pemerintah. Ya. Tapi keren loh ya. Itu namanya simpati. Bro. Wah, telat kamu. Ini kan keren. Iya. Dan ini rutin. Rutin 1 tahun, setiap tahun. Setiap hari selama 1 tahun, berikutnya kita anggarkan lagi. Dan jumlahnya ada 400 orang. Nah, kita ini masih kurang sekitar 230 Gus yang belum dapat. Kita sedang berkomunikasi dengan para pihak yang lain untuk bisa mendapatkan itu. Misalnya kita sedang berkomunikasi dengan Himbara untuk mendapat CSR. Yang 230 ini untuk bisa dapat program itu juga. Oke, menarik sekali obrolan saya dengan Pak Bupati. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.